prosesi pelepasan ekspor dengan simbolis gunting pita dan pecah kendi. Marilah kita hitung mundur. 3, 2, 1. Selamat kepada Rumah Tempe Azaki dan juga Arumi Karisma Indonesia. 3, 2, 1. Dirjen Kementerian Perdagangan Kemendak melepas ekspor tempe perdana ke Jepang sebanyak 4,8 ton dengan nilai $13.000 US atau setara dengan 187 juta rupiah. Diharapkan volume ekspor tersebut akan terus meningkat serta mampu masuk ke negara lain. Ekspor tempe ini dilakukan oleh Rumah Kreasi Indonesia Hebat melalui Rumah Tempe Azaki bekerja sama dengan PT Arumia Karisma Indonesia. Diterimanya produk tempe oleh negeri Sakura itu diharapkan menjadi trigger kebangkitan produk nasional sekaligus menjadi motivasi bagi para UKM perajin tempe terhadap potensi ekspor ke berbagai negara di belahan dunia. Mei 2021 kemarin kita telah mendapatkan PO. Jadi rilis PO itu di bulan Mei, sehingga di bulan Juni ini sudah produksi dan alhamdulillah hari ini mudah-mudahan semuanya lancar. Produk kami bisa sampai ke Jepang dalam kondisi yang memenuhi persyaratan. Catatan khusus dari produk untuk ekspor ini bahwa kualitas tempe ini harus terbebas dari bakteri E. coli, dan itu alhamdulillah mampu kita penuhi. Jadi untuk produk tempe yang bisa dilihat di depan itu kandungan bakterinya nol, artinya tidak mengandung bakteri berdasarkan hasil uji lab sampai kita lakukan 3 kali. Seperti itu. Kesimpulannya adalah bahwa kami dari Rumah Tempe Azaki sudah mampu memproduksi tempe standar kualitas ekspor. Jadi tempe dibandingkan dengan tahu beda sekali, Pak. Karena tempe itu adalah suatu produk hasil fermentasi. Ada jasa mikroba di sini. Ada apa namanya hidrokus, ada bakteri, ada kamen. Semuanya saling bersinergi satu sama lain, masing-masing memberikan sumbangan gitu ya, sehingga terbentuklah satu produk yang maha dahsyat itu. Untuk diketahui saat ini tempe adalah salah satu superfood dunia. Dari 9 superfood yang ada di dunia, maka salah satunya adalah tempe. Itu luar biasa. Nah, dengan pengakuan tempe sebagai superfood, maka akan lebih mudah kita lakukan upaya-upaya ekspor ke luar negeri, bukan hanya ke Jepang, tapi juga ke 27 negara lain di dunia. Tempe Azaki Standar rasa, mutu, dan keamanan pangan menjadi yang paling penting untuk dipersiapkan. Jika Jepang sudah dapat ditembus, semestinya negara-negara lain juga dapat dipersiapkan sebagai calon negara tujuan ekspor tempe. Dengan diterimanya superfood tempe sebagai makanan internasional, Ketua Umum Rumah Kreasi Indonesia Hebat, Kris Budiharjo, berjanji akan memfasilitasi impor tempe ke negara Ukraina sebagai negara yang menjadi pintu masuk pasar Eropa Timur. Baru saja saya berangkat sini, Duta Besar Judi Krisnadi nanya kepada saya kapan ke Ukraina, karena minggu ini sudah tidak lockdown lagi di Ukraina. Ukraina kenapa kita masuk ke sana? Karena kita itu ada bagian dari Eropa. Pintu masuk kita Eropa, walaupun Eropa Timur, penduduknya 45 juta orang, dan yang lebih penting satu-satunya yang tidak bermusuhan dengan kita Pasifik itu ada Ukraina. Jadi semua Eropa kita nggak diterima, Ukraina diterima sebelum kita. Jadi persahabatan Indonesia Ukraina sangat bagus sehingga dapat dimanfaatkan untuk ekspor. Kemudian di Jerman kita punya satu kastel dari Blok Kaya juga yang dibeli oleh orang Indonesia. Jadi orang Indonesia nggak miskin, mohon maaf. Kita ada orang yang bisa beli kastel. Kastel ini milik bangsawan di Jerman yang akan diperuntukkan sebagai semacam workshop produk Indonesia. Nah ini ya bisa kita manfaatkan Pak Dirjen tadi itu.
untuk pengembangan ekspor kota. Kemudian insya Allah semua berjalan. RKIH mendukung dan akan support kegiatan-kegiatan para anggotanya, terutama yang akan ekspor, UMKM, dan mudah-mudahan di era Pak Jokowi ini semua hal dimudahkan. Ekspor akan dimudahkan, nah boleh direkturnya Pak Luter yang pajak banyak aturan-aturan yang dipantas. Dan itu yang kemudian boleh tepuk tangan kemudian mudah-mudahan Mas Pak yang Pak Luter Lembang sahabat saya lama. Ayep Zaki, Ketua Umum Forum Komunikasi Doa Bangsa yang menaungi UKM-UKM tempe se-Indonesia, mengklaim jika UKM binaannya sudah memproduksi 35 ton tempe setiap harinya. Dengan adanya impor tempe ke Jepang dan negara-negara Eropa ke depannya, Zaki berharap kapasitas produksi tempe UKM binaannya bisa naik sampai 100 ton per hari. Kalian masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Saya dari Ketua Umum Forum Komunikasi Doa Bangsa yang membina seluruh UKM di seluruh Indonesia, dan leadernya adalah tempe. Ini mulai dari Januari 2005 sudah lama, dan produksi tempe saat ini sudah 34 ton per hari, dan ini mengkonsumsi kacang kedelai kurang lebih 14.000 ton setahun. 14.000 ton tempe kacang kedelai yang kita butuhkan, dan ini target kita per harinya adalah kurang lebih 100 ton per hari targetnya. Ini baru tercapai 34%. Dan ini menyebar di seluruh wilayah Indonesia dari mulai Merauke sampai Aceh. Terdiri dari 82 pabrik. Nah, pabrik percontohan ada di Kota Bogor, Kota Sukabumi, Cilengsi, di Palu, Palangkaraya, dan sekarang di Pangkalan Bun. Ini adalah pabrik-pabrik tempe percontohan yang bisa diedukasi oleh masyarakat sekitarnya. Karena FKDP ini adalah bagaimana bisa kegiatan-kegiatan ini diedukasi oleh masyarakat sekitar. Karena kita yakin dengan kualitas dan merek, sehingga kita akan berbagi ilmu dengan masyarakat. FKDP bukan hanya tempe, ada produk lain. Mohon izin ini dengan Rumah Kreasi Pak Kris, juga dari Pak Direktur, Perindak terus bina kami, karena FKDP ingin juga mengekspor komoditas lainnya. Yang sudah kita siapkan adalah kopi, kemudian juga daging kambing, yang kambing domba dan lain sebagainya, dan ada yang lain yang mungkin nanti pada secara khusus kita ingin terus berdiskusi untuk ekspor. Dan saya sangat paham ekspor ini nggak bisa cepat. 1 tahun itu sangat cepat. Dan saya punya pengalaman paling tidak 2 tahun, 1 tahun setengah baru kita bisa ekspor perdana. Dan kita akan lakukan itu demi terciptanya keseimbangan dagang antara Indonesia dengan luar negeri. PT Bahari Cahaya Raya Jakarta adalah perusahaan ekspedisi dan sudah memiliki jaringan dan akses pengiriman ke seluruh dunia. Perusahaan ini dianggap memiliki kapasitas yang cukup kredibel karena sudah memiliki keagenan yang cukup kuat di Jepang sebagai negara tujuan impor, serta infrastruktur penunjang seperti storage penyimpanan serta armada tracking yang baik. Kalau untuk ekspor tempe ini, kalau kita dari Jakarta ke Jepang kurang lebih 2 minggu. 2 minggu akan sampai ke Jepang. Itu kalau memang Finland ya Pak, kalau Finland. Untuk pengiriman Arumia ini itu awalnya itu kita 1 kontainer dulu, isinya itu 8 palet. Jadi untuk pengiriman ini awalnya ini kan perdana ini ya PT Arumia. Akan continue ke depannya lagi, karena ini pihak tempe ini akan terus dilestarikan makanan Indonesia ini di Jepang. Jadi kita juga membantu lah pengirimannya segala macam untuk ke Jepang. Jadi kita dari awal kita udah ada agen Jepang yang kuat. Jadi cold storage saya juga udah siap, dan sudah itu container reefer dan tracking saya juga udah siapkan semua. Jadi dari Jakarta, tim media Dewan Pimpinan Pusat Rumah Kreasi Indonesia Hebat mewartakan.